Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas bab 43 dari bukunya Rolf Dobelli, The Art of Thinking Clearly. Judulnya aja udah bikin penasaran ya, mengapa menonton dan menunggu itu menyiksa. Kita mau bongkar soal action bias atau bias bertindak. Anda pernah nggak sih pas lagi di situasi nggak jelas gitu, rasanya tuh kayak, aduh harus gerak, harus lakuin sesuatu aja biar lega gitu. Nah, kita bakal telusuri nih, kenapa dorongan ini kuat banget dan seringnya malah kurang pas gitu. Kenapa ya? Kadang-kadang diem itu malah lebih susah daripada ngelakuin sesuatu, meskipun tindakannya itu ya belum tentu benar. Iya, betul sekali. Jadi fokus kita emang ke situ ya, memahami jebakan psikologis ini. Sumber kita, bab 43 ini, nunjukin kalau bias ini tuh kuat banget munculnya pas kita lagi menghadapi ketidakpastian atau situasi baru. Ada dorongan buat bertindak aja gitu, padahal mungkin aksinya ya nggak perlu-perlu amat atau malah bisa jadi kontraproduktif, kayak respons otomatis gitu ya, karena kita nggak nyaman sama rasa nggak tahu. Oke. Coba kita bedah lagi deh. Jadi bias bertindak ini, kata Dobelli di bab ini, itu kecenderungan alami kita ya buat milih bertindak aja daripada pasif. Apalagi pas lagi bingung. Rasanya kayak lebih proaktif gitu, lebih baik ngelakuin sesuatu daripada cuma nunggu. Contohnya menarik tuh yang di buku soal petugas polisi muda yang baru, gitu kan, pas hadapin situasi agak nggak jelas di luar klub malam, karena ya mungkin belum bisa langsung nilai situasi, mereka jadinya cenderung hiperaktif gitu ya, sebagai kompensasi. Gitu bukan sih? Benar banget. Dan yang menariknya itu, tindakan hiperaktif itu seringkali bukan solusi terbaiknya. Itu lebih ke, penenang sementara aja. Jadi dalam ketidakpastian, bertindak itu ngasih kita semacam ilusi kontrol. Kita jadi ngerasa udah ngelakuin sesuatu nih. Padahal ya mungkin cuma buang-buang energi, atau malah bikin situasi tambah keruh. Kayak kata Dobelli itu ya, kompensasi karena kita nggak bisa baca situasi dengan akurat. Kita kayak nuker kejelasan yang nggak ada dengan kesibukan aja gitu. Ilusi kontrol ya. Ini menarik nih, dan ternyata ini nggak cuma kejadian di situasi yang katakanlah tegang gitu ya. Di dunia investasi juga ada kan, di bab ini disebutin tuh gimana investor pemula yang seringnya mungkin belum paham-paham banget lah dinamika pasar, jadinya malah terlalu aktif gitu, jual beli saham terus. Mereka ngerasa kayak bermain di pasar, padahal ya mungkin malah lebih banyak ruginya karena biaya transaksi atau salah timing. Ini persis kayak kompensasi tadi ya jadinya ya. Persis. Jadi mereka ngimbangin kurangnya pemahaman pasar dengan aktivitas yang tinggi. Padahal kayak kutipan dari Charlie Munger yang juga disinggung di sumber kita ini ya, kita perlu disiplin luar biasa untuk menahan diri tidak melakukan apa-apa. Maksudnya disiplin buat nggak gegabah bertindak hanya karena nggak tahan diam, itu sendiri udah jadi strategi gitu loh. Nahan diri dari tindakan impulsif karena bias ini tuh bisa jadi lebih untung jangka panjangnya. Meskipun pas ngejalaninnya, ya rasanya nyiksa gitu, nggak enak. Bener juga ya. Nahan diri tuh susah. Terus dorongan buat lakuin sesuatu ini nyebar juga ke area penting lain kayak dunia medis ya. Menurut bab ini. Itu gimana penjelasannya di sana? Iya, Dobelli ngasih konggogokter gitu. Misalnya menghadapi pasien dengan gejala yang, agak nggak jelas nih, atau sulit didiagnosis langsung. Nah, ada kecenderungan kuat buat langsung aja ngasih intervensi. Mungkin langsung kasih resep obat atau minta tes lanjutan. Daripada milih buat, oke, kita tunggu dulu deh, kita amati perkembangannya gimana. Sekali lagi, ini bukan berarti intervensi selalu salah ya, tapi karena tekanan dari bias bertindak ini. Nunggu itu rasanya kayak pasif, kayak nggak ngapa-ngapain. Padahal di beberapa kasus ya, observasi yang hati-hati itu justru pilihan medis yang lebih bijaksana gitu. Oke, jadi benang merahnya udah mulai kelihatan jelas ya. Sumber ini kayak mau bilang kalau dorongan naluriah kita buat sibuk, pas lagi nggak pasti itu, seringnya malah jadi jebakan ya. Kita jadi kayak ngompensasi kurangnya kejelasan dengan aktivitas yang ya belum tentu efektif, malah bisa jadi sia-sia. Semakin nggak jelas situasinya, semakin kuat godaan buat ya udahlah lakuin aja sesuatu, gitu kan? Tepat. Singkatnya gitu. Bias bertindak ini tuh respons insting kita lah terhadap rasa nggak nyaman karena ketidakpastian atau keraguan. Dorongan kuat buat lakukan sesuatu biar ngerasa lebih baik aja. Yang sayangnya, ya itu tadi, bisa menggiring kita ke tindakan-tindakan yang sebenarnya nggak perlu atau malah merugikan. Ini menjelaskan banget kenapa judul babnya Mengapa Menonton dan Menunggu Itu Menyiksa. Karena emang nggak enak rasanya diem tuh. Buat Anda semua yang lagi dengerin nih.
Mungkin pas Anda lagi dihadapkan sama situasi yang nggak pasti, bisa jadi di proyek kerjaan, atau pas mau ambil keputusan finansial, atau pilihan pribadi gitu ya. Coba deh kenali dorongan kuat buat pengen buru-buru bertindak itu. Ambil jeda bentar, coba tanya ke diri sendiri. Ini tindakan beneran perlu banget nggak sih sekarang? Atau ini cuma gara-gara gue nggak nyaman aja nih sama ketidakpastiannya? Belajar nahan diri dari aksi impulsif kayak gini bisa jadi skill yang wah berharga banget loh. Iya, bener banget. Dan ini jadi ngebawa kita ke satu pertanyaan buat direnungin ya, yang mungkin bisa Anda pikirkan nanti. Dalam situasi ambigu berikutnya yang Anda temui nanti, mungkin nggak sih kalau menahan diri, terus mengamati dengan sabar, dan mikir lebih dalam, itu justru bentuk tindakan yang paling cerdas dan paling strategis. Kapan sih kesabaran sama diam sejenak itu malah jadi langkah yang paling bijak? Menarik ya buat dipikirin.